Halo bro, apa kabar? Setelah jalan-jalan ke negara-negara utara atau yang disebut Nordik pada episode sebelumnya, kita sekarang menyeberang kembali ke melintasi Samudra Atlantik menuju benua Amerika. Ya, kita akan membahas sebuah negara besar yang melingkupi hampir setengah Amerika Utara, di mana negara ini terkenal dengan ekonomi, kemudian teknologi, hingga kedidayaannya di masa lalu hingga saat ini, melalui penyebaran dan sistem ekonomi liberalnya. Seperti biasa, kita coba bedah sejarah, kemudian geografi, politik, sosiokultur di sana, dan tidak lupa pastinya cerita tentang sepak bola. Mari kita berangkat ke New World of Superpower, United States of America. Oke, kita ke letak geografis dari USA. Negara USA ini terletak di bagian tengah benua Amerika, membentang dan merupakan rangkaian wilayah negara yang memanjang dari pantai timur ke pantai barat, dan sebagai negara yang berbentuk negara bagian ya, yang dimana terpisah dari sebelah utara, itu ada satu negara bagian yang bernama Alaska. Negara US ini terdiri dari 50 negara bagian atau states. Kemudian untuk batas-batas wilayahnya, di wilayah utara itu berbatasan dengan negara Kanada. Lalu di wilayah timurnya berbatasan tadi dengan Samudra Atlantik dan negara Bahamas. Lalu di wilayah selatan itu berbatasan dengan Teluk Meksiko dan negara Meksiko serta Kuba lah kalau misalnya kita tinggal nyebrang. Lalu ke wilayah barat itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian untuk si negara ini sendiri terdiri dari 50 negara bagian dan ada beberapa persemakmuran, semacam persemakmuran di USA. Itu antara lain pertama ada Puerto Rico, lalu ada US Virgin Island, ada Samoa Amerika, ada Guam, dan juga Northern Mariana. Oke, lanjut ke pengertian apa sih Amerika dan USA itu. Untuk Amerika sendiri, Amerika ini berarti benua Amerika yang secara kolektif disebut Amerika, yang merupakan daratan yang terdiri dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, lalu untuk benua Amerika ini menempati sebagian besar daratan belahan bumi barat atau Western Hemisphere, dan membentuk yang dulu itu bernama Dunia Baru atau New World. Kemudian nama Amerika sendiri pertama kali tercatat di tahun sekitar 1507, di mana nama ini juga merupakan digunakan di suatu peta, mungkin pemetaan di kartografer itu oleh nama peta itu disebut Cosmographie Introductio, itu yang disebut dengan Amerigian, di mana Amerigian ini diawali atau dicetus terinspirasi dari nama Americus, di mana Americus ini merupakan versi Latin dari nama explorer Italia yang bernama Amerigo Vespucci. Jadi Amerika ini disebut sebagai atau menjadi penyebutan nama suatu dunia baru lah, atau New World Order itu disebut dengan Amerika. Kemudian untuk pengertian dari United States of America atau USA itu merupakan suatu negara republik di mana terdiri tadi 50 negara bagian atau states, dan menjadi United States of America yang menjadi satu negara yang berdaulat. Nah, jadi agak beda ya Amerika, karena nanti kalau kita bicara tentang Amerika Utara itu terbagi oleh dua, itu ada Kanada dan US. Lalu untuk Amerika Tengah itu ada Meksiko dan beberapa negara lainnya, dan Amerika Selatan itu disebut dengan Amerika Latin, itu ada terdiri dari hampir sekitar 10 negara lah, itu di Amerika Selatan. Nah, sekarang kita fokus ke Amerika Serikatnya saja. Oke, sekarang saya coba menjelaskan timeline dari sejarah si Amerika Serikat, USA itu sendiri. Ini kita bagi dari tahunnya itu tidak bisa disebut hingga nanti 1607 yang disebut dengan masa prasejarah atau pra-Columbian. Nah, untuk si masa ini, bangsa asli pertama yang menempati Amerika ini adalah orang-orang Eurasia yang melintasi dari Selat Bering, atau Selat Bering itu ya selat yang berada di perbatasan antara benua Amerika dengan Eropa. Nah, Selat Bering ini merupakan dulunya tuh jembatan darat gitu ya, yang melintasi atau menuju ke wilayah Alaska. Nah, pada zaman es dulu. Nah, ini sebutnya orang-orang Paleo-Indian atau ya orang Indian lama lah ya. Dan juga disebut pra-Columbian karena memang belum ada penyebutan setelah ada Christopher Columbus datang gitu. Paleo-Indian ini secara timeline itu berada di 10.000 sebelum Masehi, kemudian berada di benua Amerika, dan kegiatannya itu selain berburu untuk bertahan hidup, juga mereka menetap di sana selama ribuan tahun. Lalu hingga tahun 3000 sebelum Masehi mereka bercocok tanam. Lalu untuk kebudayaan yang ditemukan atau sisa peninggalan kebudayaan yang ditemukan itu ada namanya kebudayaan Clovis, itu terdapat di dekat New Mexico.
Lalu dari kebudayaan ini mungkin lahirlah beberapa bangsa asli di sana gitu ya. Mungkin kita bisa sebutkan ada beberapa bangsa asli sebutan Navajo, Cherokee, Sioux, Choctaw, Pueblo, Creek, Iroquois, Chickasaw, Blackfeet. Nah itu beberapa contoh bangsa asli yang ada di Amerika saat itu. Lanjut ke setelah datangnya bangsa-bangsa Eropa itu sekitar tahun 1000 sampai 1763. Ini kita coba bagi lagi beberapa timeline karena ada beberapa bangsa yang masuk ke wilayah AS ya. Itu pertama ada eksplorasi bangsa Nordik. Nah, pada tahun 1075 Masehi itu ada namanya Adam of Bremen, ini menyebut Amerika ini sebagai Finland atau Winland, di mana ada juga catatan mengenai Leif Erikson itu yang disebut sebagai penjelajah Eropa pertama yang mencapai Amerika gitu. Lalu lanjut ke penemuan oleh bangsa Spanyol. Spanyol menjadi negara Eropa kedua yang menemukan Amerika itu tadi oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Lalu Spanyol juga menemukan US Virgin Island, Puerto Rico, beberapa beberapa negara atau pulau di wilayah Karibia itu yang ditemukan oleh namanya Juan Ponce de Leon. Lalu bangsa Spanyol juga menjelajah pegunungan Appalachia, Sungai Mississippi dan juga Grand Canyon. Lalu pada 1539 itu ada Hernando Soto, dia menjelajah ke Tenggara dan dimulailah pencarian emas di wilayah Amerika atau yang disebut dengan El Dorado atau berburu emas lah di El Dorado atau Pulau Emas. Gitu. Lalu munculnya beberapa pemukiman Spanyol di beberapa wilayah Amerika itu di tahun 1500-an. Lalu ada juga yang masuk negara atau bangsa Belanda, ini mulai masuk itu karena adanya keinginan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie itu mengirimkan utusannya bernama Henry Hudson untuk mencari jalur alternatif ke wilayah Northwest atau di wilayah utara bagian timur laut lah ya. Itu untuk mencari jalan menuju Asia, itu pada tahun 1609-an. Lalu tahun 1621 di Newfoundland juga dibangun dan menjadi sentra perdagangan kulit hewan atau fur trade itu di wilayah Amerika Utara itu oleh orang-orang Belanda. Lalu terjadi beberapa konflik dengan bangsa asli Amerika yang sebelumnya menempati wilayah Amerika. Lalu Belanda juga membeli tanah di Manhattan dari bangsa asli tadi seharga 24 US dollar, tapi kalau sekarang kira-kira berapa juta US dollar lah kalau gitu ya. Kemudian tempat tersebut dinamai New Amsterdam dan juga menjadi ibu kota dari New Netherlands yang ada di dunia baru tersebut. Lalu berdiri juga beberapa gereja Calvinis dan Protestan di Amerika yang dibawa tadi oleh orang-orang atau bangsa Belanda. Dan bangsa Belanda ini ya bersainglah dengan nanti koloni dari Inggris. Di mana nanti ada cerita di bawah New Amsterdam tadi harus ditukar dengan Pulau Arun di Banda oleh Inggris dan nantinya akan menjadi New York saat ini gitu. Lalu ada juga datangnya atau influence dari Prancis dan Spanyol, itu di mana koloni Prancis mulai masuk dan berdiri di Amerika di 1500-an. Lalu mereka membangun namanya New France atau ya Prancis baru lah ya karena mencari lagi wilayah di sana. Lalu di mana Quebec itu yang tepatnya dari Kanada itu menjadi tempat utama hingga sekarang. Gitu. Lalu ada perkebunan kapas kayak di wilayah Louisiana dan pemukiman di New Orleans, di Mobile dan Biloxi. Karena kita lebih banyak bicara tentang koloni Britania atau koloni Inggris. Kenapa? Karena sejarah Amerika tidak akan terlepas dari koloni Inggris tersebut. Itu pertama ada di New England Colony atau koloni di New England. Itu dimana koloni pertama ini yang berlayar ke pantai timur Amerika di tahun 1600-an dan menetap di wilayah Roanoke. Lalu koloni ini bersifat eksklusif hanya untuk mencari kekayaannya sendiri karena adanya dorongan untuk merantau ke wilayah benua baru ini. Tapi rata-rata koloni awal ini gagal karena penyakit, kelaparan, dan juga konflik dengan bangsa-bangsa asli. Mereka yaitu selain tadi mencari kekayaan juga mencari kebebasan politik dari UK dan mencari kehidupan yang layak karena terdesak atau terdepak akibat revolusi industri yang ada di UK. Kemudian catatan dari 1610 sampai 1700-an, sebanyak 50.000 sampai 120.000 orang itu bermigrasi dari UK ke Amerika. Nah, salah satu koloni yang tersukses itu ada di Jamestown atau koloni Jamestown, di mana 1620 ini koloni di New England ini menjadi tempatnya para sekte-sekte Protestan lah ya, lari dari UK dan mengalami persekusi di UK. Itu mereka berlabuh di wilayah Plymouth, kemudian bermukim untuk membentuk koloni yang bernama Massachusetts. Lalu membentuk pemerintahan sendiri dan juga yang jelas terpisah dari UK. Selain itu ya jelas selalu bersitegang dengan bangsa-bangsa asli yang ada di US saat itu. Lalu New England sendiri menjadi sentralnya gading industri di wilayah US. Oke, lanjut ke Middle Colony. Nah, Middle Colony itu koloni di tengah ya, di wilayah tengah, di mana di tahun 1660 ini didirikan koloni di wilayah yang lebih dalam lagi dari pantai timur yang bergerak ke tengah, yang juga bekas peninggalan dari koloni Belanda. Antara lain pertama ada New York, ada New Jersey, dan Delaware. Ini
koloni ini lebih bekerja sama dengan Indian Iroquois untuk tadi perdagangan kulit binatang. Tahun 1681 Pennsylvania berdiri dan menjadi koloni terakhir. Kemudian jadi beberapa pusat perdagangan. Nanti di situ terkenal ada beberapa orang seperti Quakers, Methodist, dan juga orang-orang Amish itu yang agak tekun lah ya ke agamanya juga itu. Kemudian kota Philadelphia menjadi ibu kota dari koloni di middle area tersebut. Ada juga Southern Colony atau koloni di wilayah selatan, itu ada Maryland yang menjadi koloni bagi orang-orang Katolik. Kemudian perkebunan itu dimulai dibuka, ya lebih agraris. Tahun 1670 juga Carolina mulai berdiri dan menjadi pelabuhan dagang terpenting di koloni Amerika ini. Lalu 1712 Carolina terpecah menjadi Carolina Utara dan Carolina Selatan. Wilayah Virginia juga menjadi sentra tembakau. Lalu ada koloni Georgia yang menjadi koloni ke-13 dan menjadi batas wilayah antara kerajaan Spanyol dan kerajaan Inggris. Nah, kenapa disebut 13 koloni ini? Kalau misalnya saya bisa sebutkan 13 koloni yang sangat berpengaruh dalam sejarah Amerika ini, antara lain pertama ada New England, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Delaware, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Maryland, South Carolina, North Carolina, dan Georgia. Di mana ke-13 koloni ini mereka memiliki struktur pemerintah sendiri yang sedikit berbeda, di mana koloni diperintah oleh gubernur yang ditunjuk dan diautorisasi oleh UK atau kerajaan. Kemudian mengendalikan administrasi secara eksekutif, bergantung pada badan legislatif yang dipilih secara lokal, kemudian memberikan suara mengenai pajak dan membuat undang-undang di masing-masing koloni. Kemudian pada abad 18 ini koloni-koloni tersebut ya menjadi berkembang, kadang menjadi menjadi perbandingan gitu ya. Wah, ternyata koloni itu lebih kaya daripada di Inggrisnya sendiri gitu. Itu hanya banyak imigran-imigran dari UK mulai beralih ke Amerika. Terus selain juga adanya juga perdagangan atau transatlantic slavery itu dari Afrika, penjualan budak-budak yang ada dari Afrika menuju ke Amerika untuk dipekerjakan sebagai tenaga buruh kasar lah kayak gitu. Kemudian berlanjut ke tahun 1700-an, sekarang ada koloni ini. Jelas pasti akan ada satu pemberontakan atau ketidaksukaan lah terhadap UK. Nah, inilah dimulainya revolusi Amerika di tahun 1765 sampai 1783. Itu diinisiasi beberapa faktor. Pertama ada integrasi politik dan ekonomi, di mana terdapat perang antara Prancis sama UK itu perang 7 tahun. Itu diinspirasi oleh bergabungnya Prancis dan Indian untuk melawan UK. Kemudian koloni-koloni ini juga merasa tidak puas gitu ya dengan UK, dan juga Prancis juga mulai memperluas wilayahnya dan membentuk tadi New France, dan juga lahirnya ide dari Benjamin Franklin untuk memanggil semua koloni untuk melawan dan bersatu melawan UK. Dan untuk trigger utamanya sih sebenarnya ada di satu momen, itu namanya penaikan pajak oleh kerajaan terhadap koloni-koloninya. Ini disebut dengan Stamp Act. Stamp Act itu apa ya? Undang-undang stempel lah, undang-undang stempel. Nah, di mana pemberlakuan meningkatnya si pajak untuk kerajaan tersebut menjadi trigger di mana terjadinya satu namanya peristiwa Boston Tea Party. Nah, Boston Tea Party ini terjadi tahun 1773, di mana ini merupakan aksi koloni yang menyerupai Indian Mohican dan membuang komoditas teh yang ada di atas kapal-kapal dagang ke pelabuhan Boston. Ini untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan komoditas dan tidak ada pemasukan untuk UK. Nah, akibat hal tersebut, koloni Massachusetts ini dicabut administrasinya oleh UK dan langsung berada di bawah penguasaan militer. Nah, di mana ini menjadi titik balik bahwa ternyata represi dari UK ini memang mematikan si koloninya ya. Jadi mematikan si koloninya, dan si koloni-koloni yang melawan ini membentuk namanya Patriot sebagai perlawanan terhadap UK tersebut. Kemudian Kongres Koloni menyerukan boikot seluruh perdagangan dengan UK, yang 13 koloni tadi ya gitu ya. Kemudian isu tirani UK ini hadir dan banyak berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika dari UK. Lalu di 1774 lahirnya juga First Continental Congress atau Kongres yang dihadiri oleh 13 utusan dari negara bagian tadi. Dan namun ada satu negara yang menolak, yaitu Georgia, karena mereka masih butuh militer Inggris untuk melindungi wilayahnya dari bangsa asli atau ya orang-orang Indian dan juga dari Spanyol. Lalu pada 1775 hadir Second Continental Congress atau deklarasi yang dikirim oleh 13 negara bagian untuk merdeka ya ke wilayah UK. Namun tidak direspon oleh raja, dan raja menganggap itu sebagai suatu pengkhianatan. Nah, makanya disitulah timbul benih-benih dari republikanisme melawan monarki. Nah,
tahun 1776 akhirnya berdiri atau dideklarasikan kemerdekaan Amerika, yang disebut Declaration of Independence, itu di 4 Juli tahun 1776. Nah, sehingga kemerdekaan Amerika itu dirayakan setiap 4 Juli. Beberapa founding fathers dari Amerika itu antara lain ada John Adams, ada Benjamin Franklin, ada Alexander Hamilton, ada John Jay, ada Thomas Jefferson, ada James Madison, dan yang terkenal ada George Washington. Nah, itu ada beberapa nama ya, mungkin ada beberapa nama lagi yang mengikuti kongres tersebut dan ini tidak bisa dijelaskan di sini. Gitu. Kemudian setelah itu Raja George III secara resmi memerintahkan diakhirinya permusuhan pada tanggal 5 Desember 1782 dan mengakui kemerdekaan dari Amerika. Kemudian secara Electoral College itu mengakui George Washington sebagai presiden pertama Amerika Serikat pada 1789. Dan disitulah mulai timbulnya sistem dua partai di mana ada Republikan dan Demokrat. Lanjut ke Federal Era atau era federal, di mana itu terjadi dari 1788 sampai 1849, di mana terjadi ratifikasi atau pengesahan konstitusi AS yang tadi, kemudian berkuasanya tadi si George Washington. Kemudian negara bagian Louisiana ini dibeli oleh US dan dari Prancis, sehingga wilayah Amerika menyebar ke wilayah tengah. Kemudian terjadi perang 1812 antara Amerika dengan UK ya, cuman ada beberapa suku di Indian itu yang membela US dan membela UK, di mana ini terjadi selama kurang lebih 3 tahun, di mana kemudian suku-suku Indian yang berada di wilayah timur berhasil dikalahkan oleh tentara US. Lalu masuk ke era of good feeling yang dicetuskan oleh Presiden James Moore. Terjadi aneksasi Florida dari Spanyol yang meluaskan wilayah US ini ke wilayah bagian barat. Dan berlakunya semacam undang-undang yang bernama Indian Removal Act pada tahun 1830, di mana undang-undang ini sebenarnya sedikit diskriminatif ya, dan secara spesifik mengusir bangsa-bangsa asli dari tanahnya sendiri. Nah, sejak pemberlakuan Indian Removal Act ini, warga atau bangsa Indian ini menyebutnya sebagai Trail of Tears atau jalur air mata, karena mereka merasa oleh berlakunya si undang-undang tersebut, mereka merasa disisihkan dari tanahnya mereka sendiri. Kemudian terjadi juga perbudakan yang marak di wilayah Louisiana dan sekitarnya, di mana meningkatnya juga komoditas kapas di seluruh dunia. Jadi peningkatan kebutuhan kapas di dunia ini menghasilkan atau menjadikan Amerika itu menjadi ladang kapas-kapas tapi juga menimbulkan maraknya perbudakan di wilayah Amerika Serikat. Setelah ada timbulnya perbudakan tersebut, pasti ada namanya anti perbudakan. Nah, itu juga marak timbulnya anti perbudakan oleh para petinggi di Amerika, di mana anti perbudakan ini hadir selain dari orang kulit hitam, juga ada dari orang kulit putih yang disebut white abolitionists. Lalu ya terjadi tadilah majunya industri dan ekonomi blooming di Amerika, kemudian urbanisasi terjadi di Amerika juga. Lalu tahun 1846 sampai 1848 terjadi perang Meksiko dengan Amerika. Nah, ini terjadi di wilayah barat ya, karena wilayah barat ini belum banyak dikuasai oleh US, di mana Meksiko mengakui kedaulatan Amerika dan beberapa wilayahnya yang menyatakan masuk ke US. Kenapa? Karena itu hadirnya pertama pemberontakan dari California Republic. California Republic ini dulunya ya bagian dari Meksiko, hanya saja memihak ke US. Kemudian ada juga revolusi Texas dan aneksasi oleh Amerika atau pencaplokan wilayah oleh Amerika Serikat ke wilayah milik Meksiko. Kemudian dibentuklah atau diadakannya perjanjian namanya Perjanjian Guadalupe Hidalgo. Ini yang membentuk perbatasan baru antara Amerika dengan Meksiko. Kemudian ada beberapa negara bagian yang dulunya dari Meksiko, itu antara lain California, ada Nevada, Utah, New Mexico, Arizona, Colorado, sebagian Texas, Kansas, Wyoming, itu menjadi bagian dari USA. Jadi wilayah Amerika ini semakin melebar ke wilayah barat gitu. Saya itu juga Meksiko menerima semacam uang pengganti rugi lah ya, itu sebanyak 15 juta US dollar pada saat itu. Oke, masuk ke sekarang ke era perang sipil. Nah, setelah beberapa negara bagian ini bersatu dan menjadi states atau negara bagian di Amerika, itu terjadi perang sipil antara ini, nanti kita coba jelaskan ya. Jadi perang sipil ini terjadi 1861 sampai 1865, di mana sejak tahun 1815 sampai 1861 ini terjadi kesenjangan nih antara wilayah utara dan wilayah selatan. Nah, di mana wilayah utara ini memang didominasi oleh industrialisasi di beberapa negara bagiannya. Kemudian untuk di wilayah selatan itu lebih ke agrikultur, karena mereka banyak perkebunan, kemudian lahan-lahan pertanian lahan pertanian di wilayah selatan, sehingga industrialisasi dan perkebunan ini agak sedikit jomplang untuk terkait ekonominya. Nah,
Di mana di Sulawesi Selatan ini perkebunan itu marak juga diisi oleh para budak-budak yang tadi di transatlantic slavery ini banyak mempekerjakan budak-budak. Nah, di wilayah utara ini mereka tidak menginginkan adanya perbudakan lagi. Nah, triggernya itu di tahun 1860 itu Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika, dan Abraham Lincoln ini sangat anti dengan perbudakan sehingga diberlakukanlah anti perbudakan di seluruh US. Hanya saja ada beberapa negara bagian yang tidak menyukai keputusan tersebut. Itu antara lain South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, dan North Carolina. Ini tidak menyukai tadi anti perbudakan, sehingga mereka mengundurkan diri dan membentuk negara sendiri atau sebuah konfederasi yang disebut Confederation States of America. Nah, inilah jadinya mulai pecah antara Unionis dengan Confederation. Nah, peristiwa penting apa saja sih yang ada di si perang sipil ini? Pertama ada Battle of Antietam, ada Fort Pillow Massacre, ada Battle of Gettysburg, ini yang terkenal, kemudian ada Battle of Monocacy. Kemudian figur-figur penting pada perang sipil Amerika Serikat ini antara lain ada James Buchanan, ada Ulysses S. Grant, ada Robert E. Lee, ada Abraham Lincoln, dan juga Richard S. Ewell. Di mana perang ini dimenangkan oleh tadi Union yang dipimpin oleh Abraham Lincoln, ditandai dengan menyerahnya Jenderal Ulysses S. Grant atau pemimpin dari Konfederasi, dan pas menyerahnya pasukan dari Ulysses Grant ini pada Juni 1865. Nah, jadi singkatnya itu Abraham Lincoln menghapuskan sistem perbudakan di Amerika pada tahun tersebut. Nah, bagaimana dengan negara-negara Confederate ini? Nah, Confederate ini setelah kalah tersebut balik lagi dan menjadi United States secara keseluruhan. Nah, di mana bendera Confederate ini yang sering dilihat itu yang di mana berlatar merah kemudian ada biru menyilang gitu, dianggap sebagai bendera yang mendukung rasisme, perbudakan, dan white supremacy. Nah, inilah nanti bakal ada awal-awal atau akar-akar di mana rasisme terjadi di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1865 juga ya, setelah tadi penyerahan pasukan dari Confederate itu ternyata Abraham Lincoln dibunuh oleh simpatisan dari Confederation yang bernama John Wilkes Booth pada 14 April 1865. Nah, setelah menang, kemudian dia harus rela meninggal karena dibunuh oleh simpatisan dari Confederate. Lalu setelah pasca perang sipil tadi, kita masuk ke era rekonstruksi dan progresivisme yang ada di Amerika. Itu terjadi di tahun 1865 hingga 1917. Periode rekonstruksi dan perbaikan ini tadi setelah perang sipil, kemudian pemberian suara kepada seluruh warga US tidak terkecil. Jadi seluruh warga US itu boleh memilih atau vote untuk pemilihan presiden di Amerika, karena dulu itu terbatas hanya beberapa golongan saja, tidak bisa mencakup ke golongan kulit hitam atau perempuan. Kemudian mulai terjadi asimilasi dengan warga asli Amerika. Kemudian revolusi industri kembali terjadi akibat tadi maraknya juga ekonomi US karena bounce back gitu ya, antara ekonomi yang sempat turun pada perang sipil naik lagi sejak era rekonstruksi ini. Dengan berdirinya beberapa organisasi buruh, kemudian maraknya imigrasi ke Amerika itu hadir dari benua Eropa. Itu contohnya Inggris, kemudian Irlandia, Jerman, Rusia, Prancis, orang-orang Yahudi, orang Eropa Timur yang mencari penghidupan layak di Amerika ataupun di Kanada. Nah, ini sering disebut sebagai The American Dreams. Lalu pada tahun 1898 juga terjadi perang Amerika-Spanyol. Itu berlangsungnya itu di Pulau Cuba, kemudian di Filipina jauh, dan juga di Puerto Rico. Di mana ini akibat dari perilaku dari kerajaan Spanyol yang sangat semena-mena terhadap jajahannya dan memancing Amerika untuk ikut serta ke dalam si negara tersebut. Oke, tadi itu karena perilaku semena-mena Spanyol terhadap koloninya di wilayah Kuba, sehingga Kuba inginkan kemerdekaan dan macam dibantu oleh Amerika. Kemudian Amerika juga join ke beberapa wilayah di Karibia yang dikuasai oleh Spanyol. Peristiwa penting apa aja sih yang terjadi di sana? Pertama ada Battle of Manila Bay, itu perang Amerika dengan Spanyol yang berada di wilayah Filipina. Lalu ada Battle of Santiago de Cuba, itu di Kuba, dan juga Battle of San Juan Hill, itu berada di Kuba juga, itu untuk kemerdekaan Kuba dan Filipina. Figur-figur penting siapa aja sih yang terlibat di perang ini? Ada Pracedes Mateo Sagasta, ada William McKinley, ada Emilio Aguinaldo. Kemudian efek dari perang ini apa? Pertama ada Republik Filipina akhirnya lahir, hanya saja itu nanti menjadi cikal bakal perang Amerika dengan Filipina. Terus berakhirnya kekuasaan Spanyol di Amerika dan Asia. Setelah itu masuk ke era Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, di mana Amerika gagal menjadi penengah di Perang Dunia Pertama pada tahun 1918 kalau salah.
Kemudian ternyata Amerika tuh tidak ingin masuk ke dalam perang dunia, hanya saja ada satu peristiwa yang mengakibatkan Amerika masuk ke perang dunia pertama itu karena Jerman melakukan serangan terhadap kapal komersil milik Amerika, sehingga Amerika berkecimpung atau ikut campur ke perang dunia pertama dan menjadi sekutu ya. Kemudian Amerika juga menolak isi perjanjian dari Versailles pada akhir Perang Dunia Pertama dan menolak juga untuk bergabung dengan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Lalu lanjut ke 1920, itu di Amerika sendiri terjadi pelarangan alkohol atau yang disebut dengan Prohibition era, di mana di situ juga mulai timbulnya kriminal-kriminal yang mengambil keuntungan dari Prohibition ini, di mana mafia-mafia itu mengambil untung, di mana mereka menjual alkohol, menjual drugs itu ke acara underworld gitu yang di bawah. Ya tidak ketahuan oleh pemerintah lah, sehingga era kriminal mulai timbul pada tahun 1920-an. Lalu imigrasi mulai dibatasi karena populasi di Amerika ternyata terancam overpopulated. Padahal kalau melihat si wilayahnya memang besar gitu ya, tapi harusnya tidak overpopulated, tapi ya kebijakan dari pemerintah Amerika bahwa imigrasi mulai ditutup dan tidak ada lagi imigrasi yang datang pada tahun 20-an. Kemudian tahun 1929 Amerika masuk ke The Great Depression, ini fenomena global gitu ya, di mana ekonomi mulai turun dan banyak PHK di sana, sehingga ekonomi mulai ya turunlah di wilayah Amerika dan juga dunia, karena disebut dengan The Great Depression atau kebangkrutan ekonomi dunia. Lalu masuk ke Perang Dunia Kedua, yaitu di tahun 1939-40-an, itu ada beberapa peristiwa di mana Amerika tetap menolak masuk ke Perang Dunia Kedua. Lalu karena adanya peristiwa Pearl Harbor, sehingga Amerika berubah pikiran dan masuk ke skema Perang Dunia Kedua gitu. Jadi musuhnya itu selain melawan Jepang, dia juga melawan Nazi, dia juga melawan Italia. Kemudian setelah masuk ke Perang Dunia II itu, produksi senjata dan perlengkapan perang itu jadi booming tuh di Amerika. Jadi banyak produksi senjata dan juga peralatan perang itu mulai meningkat lah untuk di Amerika sendiri. Lalu Amerika juga menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian tahun 1945 Jepang dan Nazi menyerah dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Itu karena bom atom dari Amerika. Lanjut ke setelah Perang Dunia Kedua dan hak sipil di Amerika ini mulai ditegakkan. Itu tahun 1945 hingga 64. Di mana ini mulai lahirnya negara-negara komunis, itu selain Soviet juga beberapa negara di Yugoslavia dan beberapa negara di Eropa Timur. Lalu ini dimulainya perang idealisme atau yang disebut dengan Cold War. Nah, di mana Soviet dan kawan-kawan membentuk namanya Pakta Pertahanan yang disebut Pakta Warsawa. Lalu Amerika dan kawan-kawan membentuk NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Lalu terjadi perang Korea, itu yang memisahkan nanti Korea Utara dan Selatan. Terjadi juga krisis Suez, itu antara Amerika, Prancis, Israel, dan Amerika. Kemudian ada revolusi Kuba, dan juga perang dengan Kuba, yang disebut dengan Cuban Missile Crisis atau krisis misil Kuba. Ini antara JFK dengan Nikita Khrushchev. Lalu lahir gerakan hak sipil atau Civil Rights Movement. Itu lahir organisasi hak sipil yang dikomandoi oleh Martin Luther King Jr., yang juga selain itu ada Malcolm X juga yang terkenal. Lalu Black Power mulai lahir atau Black Power Movement mulai lahir dan menuntut kesetaraan warga kulit hitam di Amerika. Lalu masuk ke era Cold War tadi, lanjut di 64 sampai 80 itu hak-hak sipil tadi masih disuarakan. Kemudian tahun 63 itu John F. Kennedy atau Presiden Amerika terbunuh di Dallas. Tahun 1968 Martin Luther King yang terbunuh karena membela hak-hak sipil Amerika. Lalu terjadi Perang Vietnam tahun 1955 hingga 1975, cukup lama gitu ya. Dimana ini yang dipertemukan ya. Yang bersitegang itu antara ini satu aliansi ya. Ada Vietnam Utara, Vietcong, Khmer Rouge, Cina dan Soviet melawan Amerika, Vietnam Selatan, Korea Selatan, Australia dan beberapa negara yang berhaluan kanan lah gitu. Kemudian hasilnya Vietnam Utara atau Vietcong menang. Kemudian mundurnya pasukan US akibat perjanjian damai Paris atau Paris Accord. Kemudian komunis mengambil alih hampir seluruh Indochina dan Vietnam menjadi reunifikasi atau antara Vietnam dan Selatan menjadi Vietnam seutuhnya. Lalu banyaknya protes anti perang di Amerika dan kemudian dimulainya era perang bintang atau Star Wars antara Soviet dengan Amerika, di mana mereka berlomba-lomba siapa yang pertama
menuju ke luar angkasa gitu. Itu tahun 1960-an. Bahkan setelah komunis turun, itu dimulainya era post Cold War atau era pasca perang dingin. Itu terjadi tahun 91 sampai 2008. Itu Amerika terlibat atau misalnya memerangi, ada dua. Pertama ada war on terror, kemudian war on drugs. Lalu terjadi globalisasi dan juga new economy yang disebut dengan Amerika itu ya ekonomi barunya dunia lah ya gitu. Kemudian di tahun 2000 hingga 2004 mulai berkuasanya presiden yang cukup kontroversial yaitu George W. Bush. Kemudian lahirnya internet, terus ada terjadi juga beberapa perang yang terjadi di masa ini. Pertama ada yang terjadi perang di masa ini yang melibatkan Amerika Serikat. Pertama ada perang Teluk, Gulf War, ada perang Yugoslavia antara Bosnia atau di Kosovo. Lalu ada perang Timur Tengah. Nah, ini di beberapa negara di Timur Tengah ya. Kemudian perang dengan Al-Qaeda, ada juga tragedi 11 September, kemudian ada perang di Afghanistan dan juga perang di Irak. Lanjut ke era modern, itu di 2008 sampai sekarang ini terjadi Great Recession atau ya sama mulai memburuk juga ekonomi dunia itu di tahun 2008. Kemudian di 2009 sampai 2017 Barack Obama naik menjadi presiden. Lalu digantikan oleh Donald Trump sampai 2021 kemarin dan 2021 sampai sekarang dipimpin oleh Joe Biden. Oke, lanjut untuk si 11 lebih tentang Amerika Serikat nih. Untuk area di Amerika Serikat sendiri itu seluas 3.796.742 km persegi. Di mana terdiri dari 50 negara bagian dan beberapa teritorial atau distrik, capital district gitu ya. Nah, itu 50 negara bagian lah ya. Itu 50 negara bagian. Kemudian tadi Federal and Territories-nya yang tadi saya sebutkan ada DC atau disebut District of Columbia. Ini merupakan distrik dari ibu kotanya dari Amerika Serikat. Kemudian ada Puerto Rico. Nah, Puerto Rico ini kadang dulunya tuh memang suatu negara berdaulat, hanya saja mereka masuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dia beribu kota di San Juan. Lalu ada Guam ini di wilayah Pasifik, itu beribu kota di Hagåtña. Lalu ada US Virgin Island, itu beribu kota di Charlotte Amalie. Lalu ada Northern Mariana atau Mariana Utara, itu beribu kota di Saipan karena ada di wilayah Asia itu ya. Lalu ada Samoa American atau American Samoa, itu beribu kota di Pago Pago. Itulah, jadi 50 states dan 6 wilayah teritorial dari Amerika Serikat. Untuk si penduduknya itu penduduk Amerika berjumlah sekitar kurang lebih 335 juta penduduk, di mana diversitas atau diversifikasi si penduduknya itu berdasarkan etnis. Lalu di orang-orang kulit putih itu berada di 60% atau sekitar 200 juta, di mana latar belakangnya itu antara lain keturunan Jerman, Irlandia, kemudian Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Scotland Irish, terus orang-orang Belanda banyak juga, terus orang Norway, orang Swedia, dan orang Rusia, dan beberapa orang Eropa lain yang dikategorikan sebagai white American. Lalu ada orang-orang Hispanik atau orang-orang yang berbahasa Spanyol dan memiliki latar belakang Spanyol juga, itu sebanyak 19% dari total populasi atau sekitar 65 jutaan. Itu bisa saja berketurunan dari Meksiko, Puerto Rico, Kuba, El Salvador, kemudian Dominika, Kolombia, Guatemala, Honduras, Ekuador, Peru, kemudian yang di wilayah Amerika Latin lah ya. Lalu ada yang ketiga itu ada Black American atau orang-orang Negro ya, itu sekitar 12,5% atau sekitar 40 jutaan. Itu terbagi antara Afro-Hispanic atau Afro-Amerika. Nah, Afro-Hispanic itu ya berarti mereka berbahasa Spanyol, dan juga Afro-Amerika yang mungkin bahasa Inggris lagi. Kemudian ada warga Amerika yang keturunan Asia, itu komposisinya adalah 6% dari total penduduk itu atau sekira 20 juta. Itu bisa dikategorikan itu ada Chinese American, Indian American, Filipino American, Vietnam American, Korean American, Japan American. Nah, hampir seluruh wilayah Asia dan lahir dan besar di Amerika, itu sekitar 20 juta orang dari Amerika. Nah, tidak kalah pentingnya juga di sini ada Native American dan orang Alaska, itu berdasarkan sensus mungkin sekitar 9-10 juta yang masih mendiami di wilayah Amerika. Nah, ini kalau berdasarkan suku-sukunya yang mungkin yang paling banyak itu ya dari atas itu ada Indian Navajo, Cherokee, Sioux, Choctaw, Pueblo, Creek, Iroquois, Chickasaw, Blackfeet, Pima, Yaqui, Potawatomi, Tohono, Seminole, Comanche, Cheyenne, Crow, Osage, Huma, Arapaho, dan lain-lain.
Kemudian tidak lupa juga ada warga asli dari wilayah Hawaii, karena Hawaii juga merupakan negara bagian dari Amerika, dan juga beberapa orang Pasifik yang diwakili oleh di antaranya di Guam ataupun di Selatan Mariak. Lalu agama apa aja sih yang ada di Amerika? Nah, sebenarnya negara USA sama memberikan kebebasan beragama dan cenderung sekuler gitu. Dimana untuk komposisinya Kristen itu masih mendominasi dengan 70%, dimana 70% ini terwakili oleh berbarang Protestan sebanyak 46%, kemudian Katolik 20%, dan lainnya sebanyak 22%-an. Dan beberapa denominasi Kristen lainnya. Saya itu juga didominasi juga oleh orang-orang ateis. Ateisme itu sekitar 20%-an. Lalu ada orang Islam, kemudian ada Yahudi, Judaism, ada Buddha, Hindu, dan juga agama lainnya yang tercatat di Amerika. Sekarang terakhir tentang bendera Amerika Serikat. Nah, bendera nasional Amerika Serikat ini dikenal dengan nama Stripes and Stars, di mana ini terdiri dari 13 garis horizontal yang sama berwarna merah, putih, merah putih, dengan persegi panjang biru di bagian kiri atasnya. Ya, untuk bagian biru atasnya itu dia memuat 50 bintang kecil berwarna putih, kemudian berujung 5 yang disusun secara horizontal, di mana ada 5 dan 6 baris gitu di tiap bintangnya. Lalu di mana 50 bintang ini mewakili 50 negara bagian. Kemudian untuk 13 tadi garis itu mewakili 13 koloni Inggris yang waktu itu menginisiasi untuk revolusi Amerika dan menjadikan Amerika itu merdeka. Kemudian selama tadi perang revolusi, Stripes and Stars sudah populer itu yang diungkapkan pada 19 itu diberikan oleh nama Jenderal Prancis yang namanya Marquis de Lafayette, di mana dia merupakan seorang perwira Prancis yang salah sukarela memberikan bantuan kepada Angkatan Darat Amerika dan yang dipimpin oleh George Washington zaman dulu, dan sebagai penyemangat pada perang revolusi Amerika atau perang kemerdekaan Amerika pada saat itu. Nah, tadi julukan untuk benderanya tersebut antara lain Stars and Stripes, Old Glory, atau The Star Spangled Banner. Oke, untuk quiz di episode Amerika kali ini saya akan beri pertanyaan. Sebutkan siapa saja Founding Fathers of United States of America yang menandatangani Declaration of Independence saat kemerdekaan Amerika tahun 1776. Sebutkan nama, seluruh namanya, dan juga asal negara bagiannya. Silakan menjawab.